Bab 601, Potong Mereka. Sekitar tengah hari, di Istana Dazeng, Hua Chongyang menjelaskan situasi di ibu kota surgawi kepada Akademi Biduk. Istana Dazeng sunyi. Lu Zhou bertanya, Zhou Yukai, ada ide cemerlang. Zhou Yukai membungkuk dan berkata, mata-mata suku lain yang menyebabkan masalah di ibu kota surgawi, memang, masalah yang sulit. Sebelumnya, siapapun yang memasuki ibu kota surgawi akan menjalani pemeriksaan. Kudeta baru-baru ini memberi mereka kesempatan untuk memasuki ibu kota. Jika kami ingin menyelesaikan ini, kami hanya dapat mencari setiap rumah tangga dengan memobilisasi setiap sumber daya dan menyeret mereka keluar dari tempat persembunyian mereka. Petik 2. Hua Chongyang berkata, meskipun itu mungkin, itu terlalu lambat. Mata-mata suku lain menyatakan bahwa mereka akan membunuh 5 warga sipil setiap hari. Saya khawatir metode ini akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 hari dengan ukuran ibu kota surgawi. Petik 2. Zhou Yukai mengangguk. Atau, kita bisa mengusir mereka keluar kota dan menjaga 4 gerbang. Semua orang akan ditanyai untuk memverifikasi identitas mereka saat memasuki kota. Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Sangat rumit untuk memverifikasi identitas mereka. Ini membutuhkan kerjasama dari pejabat pengadilan. Sekarang setelah Sekte Nether telah mengambil alih ibu kota surgawi, mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menjaga jarak dari kita, kata Hua Chongyang. Setelah mendengar ini, Duan Museng menghantam lantai dengan tombak tuannya dan mengutuk, orang-orang tak berguna dari istana kekaisaran. Untuk apa kita menahan mereka jika mereka tidak melakukan apa-apa? Biarkan aku mengakhirinya dengan tombakku sekarang. Petik 2. Sangat mudah untuk membunuh tetapi sulit untuk membuat mereka tunduk. Hua Chongyang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kami akan meninggalkan kiriman mereka untuk hari lain. Lu Zhou memandang Zhou Yukai dan berkata, Zhou Yukai. Ya, Senior Ji. Apakah Anda memiliki seseorang dari akademi Anda untuk mengaktifkan formasi 10 terminal? Ketika dia mendengar ini, Zhou Yukai berkata dengan percaya diri, hanya kultivator alam pengadilan surgawi yang dibutuhkan untuk memandu formasi 10 terminal. Itu bisa dilakukan dengan mudah. Petik 2. Aktifkan 9 dari mereka dan pertahankan semua orang di dalam kota. Apakah itu mungkin? Lu Zhou bertanya. Tentu, jawab Zhou Yukai. Baik, Lu Zhou berdiri. Hua Chongyang, berapa banyak anggota Sekte Nether yang ada di ibu kota surgawi? Kami memiliki 8.000 anggota di sini. Mereka terbagi rata antara 4 arah, Hua Chongyang menjawab. Bagaimana dengan penjaga kekaisaran? Para penjaga kekaisaran dapat memobilisasi 6.000 orang. Dibandingkan dengan pertahanan ibu kota surgawi sebelumnya, itu memang jauh lebih lemah sekarang. Tidak heran suku lain begitu sombong. Pikiran Lu Zhou mulai berputar. Meskipun mereka, secara kolektif, lebih lemah, formasi 10 terminal bisa bertahan selama 2 jam. Dengan bantuan murid-muridnya, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk membasmi tikus-tikus ini. Lu Zhou berkata dengan dingin, kami akan mengusir mata-mata itu sore ini. Bersiaplah. Petik 2. Dimengerti. Yang lainnya membungkuk. Lu Zhou berteriak, Hua Chongyang. Perintahmu, Senior Ji. Lu Zhou tiba-tiba mengangkat telapak tangan. Kartu penyembuhan kritis muncul di telapak tangannya. Dia mengepalkan tinjunya, meminta kekuatan kartu itu. Dia mendorong tangannya ke depan, dan tabut penyelamatan Buddha yang pengasih turun ke Hua Chongyang seperti seberkas cahaya. Hua Chongyang segera merasa hangat di dalam. Luka internalnya disembuhkan dengan cepat. Dia sangat senang. Dia tidak membuang waktu dan berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Senior Ji. Mulai bekerja, saat sore hari. Orang-orang di dalam ibu kota surgawi sangat cemas. Saya katakan kami pindah. Lebih cepat lebih baik. Sekte Nether berasal dari jalan iblis. Mereka tidak akan peduli dengan kehidupan orang biasa. Petik 2. Seseorang mendesah. Ketika Sekte Nether menyerang Provinsi Yan, mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk melindungi orang-orang. Bagaimana mereka bisa berubah setelah mereka menaklukkan kekaisaran? Petik 2. Itulah yang mereka maksud dengan macan tutul tidak bisa mengubah tempatnya dalam semalam. Saya yakin kota ini akan kosong dalam beberapa hari. Apakah kita akan tinggal di sini dan menjadi ternak untuk disembelih suku lain? Petik 2. Percakapan serupa bisa terdengar di mana-mana di ibu kota surgawi. Semua orang bertanya-tanya apakah paviliun langit jahat akan melakukan sesuatu atau melepaskan pendeta suku mata dalam, Luli. Para pembudidaya menggelengkan kepala tanpa daya. Meskipun Sekte Nether kuat, suku lain masih merajalela. Jika tidak ditangani, itu hanya akan menyebabkan kekacauan. Saat-saatnya tiba,
kita semua akan ditaklukkan. Petik 2. Bukankah itu tujuan suku lain? Orang-orang masih terjebak dalam diskusi panas ketika seseorang menunjuk ke kota kekaisaran. Dia keluar. Patriark Evil Sky Pavilion telah keluar. Petik 2. Dia keluar. Ayo kita lihat. Pada saat ini, banyak pembudidaya dan warga sipil berkumpul di depan kota kekaisaran. Semakin banyak pembudidaya terbang ke arah mereka dari kejauhan. Tanpa penjaga kekaisaran, pembatasan terbang di ibu kota surgawi tidak lagi berlaku. Lu Zhou berdiri di tembok kota dengan tangan di punggung saat dia melihat ke arah yang lain. Duan Museng, Ye Tianxin, Zhao Yue, Su Honggong, Little Yuaner, dan Cons berdiri di belakangnya. Lu Zhou melihat beberapa mata-mata di antara orang-orang itu, tetapi dia tidak terburu-buru. Ketika dia puas dengan ukuran kerumunan, dia melambaikan tangannya. Dengan sinyal ini, Hua Chongyang melangkah maju. Dia melepaskan gelombang suara saat dia berkata, mata-mata mendatangkan malapetaka di dalam ibu kota surgawi. Mereka melawan perilaku moral dan merampok kehidupan yang tidak bersalah. Senior Ji yang pengasih memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan diri Anda sekarang. Siapapun yang melakukannya akan ditinggalkan dengan mayat utuh. Petik 2. Beberapa warga sipil berlutut dan bersujud saat mereka berkata, tolong lakukan sesuatu, Patriark. Tolong lakukan sesuatu, Patriark. Hua Chongyang mengamati wajah para pembudidaya yang melayang di udara. Di saat seperti ini, kuharap kita semua bisa mengesampingkan perbedaan kita untuk sekali ini dan membersihkan kota dari mata-mata. Salah satu kultivator yang melayang di kejauhan berkata, mudah bagimu untuk mengatakan, mata-mata itu ada di antara kita, bagaimana kita akan membedakan mereka? Saya ingin membunuh mereka lebih dari yang Anda lakukan. Petik 2. Mata-mata tidak diizinkan tinggal di bawah langit Gritian. Selain itu, mereka telah memperlakukan kehidupan orang lain seperti jerami. Senior Ji, kami selalu takut dan menghormati Evil Sky Pavilion. Kami selalu mengagumi Anda. Kami sepenuhnya mendukung Anda dan setuju dengan keputusan Anda untuk membasmi mata-mata. Sebuah suara datang dari bawah. Senior Ji, tolong pikirkan gambaran yang lebih besar. Lepaskan kelima pengintai dan pastikan keamanan kita. Kita bisa membasmi mata-mata itu perlahan-lahan. Petik 2. Lu Zhou menatap orang itu. Dia adalah anggota suku Dipai. Dia tidak terburu-buru beraksi. Yang lain tidak tahu bahwa dia adalah anggota suku sehingga tidak pantas baginya untuk bertindak sekarang. Pada saat ini, seorang murid akademi terbang. Dia membungkuk dan berkata, Senior Ji, persiapannya sudah selesai. Lu Zhou memandang para pembudidaya di hadapannya dan dengan tenang berkata, saya telah memberi Anda kesempatan, aktifkan formasi. Murid akademi itu berteriak, aktifkan formasi. Suaranya bergema di seluruh kota kekaisaran. Ekspresi mata-mata dari Roulians, Deep Eye Tribesman, dan Lou Lan menjadi semakin ganas. Jagoan, jagoan, jagoan. Suara gemuruh energi bergema di seluruh kota. Segera, penghalang seperti tirai muncul di langit. 4 gerbang kota di ibu kota surgawi dan tembok kota langsung ditutupi oleh penghalang juga. Warga sipil dan pembudidaya di dalam ibu kota surgawi yang tidak tahu apa-apa tentang ini keluar dan menatap langit dengan bingung. Di puncak kota kekaisaran, Zhou Yukai memimpin 10 murid akademi biduk untuk menyelesaikan formasi 10 terminal. Lu Zhou memerintahkan, bawa Luli dan yang lainnya ke sini. Dimengerti. Tak lama kemudian, Luli dan keempat temannya dibawa ke depan kota kekaisaran dan ditempatkan di dekat warga sipil. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, saya paling benci diancam. Hancurkan mereka. Petik 2. Algojo tidak ragu-ragu dan menurunkan pedangnya. Kepala dipenggal, dan berguling ke arah orang-orang. Warga sipil dan pembudidaya melebarkan mata mereka. Senior Ji, maukah kamu membuat marah para mata-mata? Apa? Apa yang harus dilakukan orang-orang itu? Petik 2. Bukankah ini terlalu gegabah? Seseorang bergumam. Lu Zhou berkata dengan suara yang jelas, mata-mata suku lain telah menyebabkan masalah dan menginjak-injak kehidupan orang-orang. Bagaimana saya bisa meningkatkan moral mereka dengan mengurangi keberanian saya? Ketika dia melihat orang-orang diam, dia menambahkan, jika saya membiarkan mereka hidup, bagaimana saya harus menghadapi orang yang meninggal? Dia benar, mata-mata itu bertingkah terlalu sombong. Lu Zhou tahu bahwa bahkan tanpa imbalan poin pahala yang sedikit pun, dia harus memotong mata-mata di depan orang-orang. Jika dia tidak melakukan ini, bagaimana dia bisa mengintimidasi suku lain? Janji. Bab 602, Dunia bersinar pada semua kehidupan saat 9 provinsi gemetar bagian 1.
Tidak ada yang menyangka Evil Sky Pavilion Patriark akan melawan mata-mata yang bersembunyi di antara warga. Mata-mata, warga, dan para pembudidaya yang melayang di udara memandang Lu Zhou yang berada di kota kekaisaran. Mereka menatap penjahat terhebat yang bisa menjungkirbalikkan dunia dengan satu perintah kepada murid-muridnya. Mereka tiba-tiba teringat bahwa dia adalah seorang penjahat. Untuk berpikir bahwa mata-mata kekanak-kanakan akan mengancam penjahat dengan nyawa orang biasa. Bukankah itu lelucon terbesar di bawah langit? Beberapa dari mereka memiliki mata merah, beberapa takut, dan beberapa khawatir. Algojo terus menurunkan pedangnya, membunuh dua mata-mata terakhir yang mereka tangkap di istana. Kepala mereka berguling-guling di tanah, meninggalkan jejak darah di belakang mereka. Darah itu menyerupai aliran yang berkelok-kelok dan tanaman merambat yang merambat pada saat bersamaan. Mereka menakutkan untuk dilihat. Pada saat ini, banyak mata-mata yang berpikir tentang bagaimana mereka akan menjadi liar saat mereka mencari balas dendam malam ini. Mereka tidak lagi hanya membunuh 5 warga sipil sehari. Mereka akan mengubah ibu kota surgawi menjadi neraka dengan membuat warga sipil kota ini membayar harganya. Memang, pavilion langit jahat sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga tidak ada yang berani melawannya. Namun, bukan berarti mereka tidak bisa bersembunyi darinya. Jika Evil Sky Pavilion punya nyali, mereka seharusnya membunuh semua orang di kota. Dengan cara itu, mereka tidak akan kehilangan satupun mata-mata bahkan jika itu akan mengorbankan nyawa orang-orang. Akankah penjahat tua itu berani melakukan ini? Apakah Sekte Nether tidak terkenal memohon atas nama orang-orang provinsi yang sebelumnya? Jalan iblis tidak akan pernah bisa benar. Rencana balas dendam di benak mereka akan menjadi mimpi buruk warga sipil. Warga sipil yang hadir mundur sedikit karena gugup dan ketakutan. Beberapa dari mereka tidak tahan melihat kepala yang dipenggal dan berbalik untuk muntah. Di puncak kota kekaisaran. Setelah menerima persetujuan, Zhou Yukai berkata dengan suara yang jelas, "Saya adalah Presiden Akademi Biduk, pemandu formasi 10 terminal ibu kota surgawi. Saya tahu Anda semua waspada terhadap Evil Sky Pavilion, dan Anda pasti penasaran mengapa saya menyelaraskan diri saya dengan Evil Sky Pavilion. Ketika Raja memperlakukan pelayannya dengan hormat, pelayan itu akan membalas Raja dengan kesetiaan. Namun, sejak Kaisar naik tahta, dia tidak pernah muncul di pengadilan atau memerintah. Kekaisaran. Dengan ini Akademi Biduk mencantumkan 10 dosanya. Petik 2. Banyak murid Akademi Biduk muncul di luar gerbang kota, membagikan daftar kejahatan Kaisar. Beberapa daftar ditempel di papan pengumuman. Pertama, dia seorang tiran berkepala dingin. Kedua, dia membunuh orang yang tidak bersalah. Ketiga, dia tidak berbakti. Keempat, dia merencanakan pemberontakan. Kelima, dia tidak adil. Keenam, dia tidak bermoral. Ketujuh, dia membunuh yang setia. Kedelapan, penelitiannya tentang budidaya teratai emas yang tertindas secara brutal. Kesembilan, dia menipu raja. Kesepuluh, dia membunuh raja. Rincian kejahatannya tercantum di bawah ini. 10.000 kata dihilangkan. Petik 2. Setelah daftar tuduhan dibagikan, mereka yang bisa membaca sulit mempercayai mata mereka. Semuanya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Seorang kaisar palsu. Dia adalah seorang kaisar palsu. Penipu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Petik 2. Surat dakwaan menekankan kejahatan membunuh dan menipu seorang raja. Pengumuman ini sama mengejutkannya dengan tepukan guntur. Ada banyak rumor serupa tentang Liu Gu sebelum tuduhan ini ditujukan padanya. Sekarang mereka diumumkan sebagai kota kekaisaran, tuduhan itu, tentu saja, mendapatkan kredibilitas. Apalagi itu diumumkan oleh Big Dipper Academy. Ketika seseorang dicurigai oleh banyak orang, kebenaran yang tak terbantahkan tidak lagi menjadi masalah. Tidak ada yang bisa menghentikan mulut massa. Orang-orang berdiskusi dengan panas di antara mereka sendiri. Sesaat kemudian, seseorang berkata dengan lantang, "Senior Ji, meskipun harus kuakui bahwa senang melihatmu membunuh 5 mata-mata itu, bagaimana kamu akan memastikan keselamatan kami? Apakah Anda benar-benar akan duduk dan tidak melakukan apa-apa?" Petik 2. Bagaimana kamu akan mengusir mata-mata itu? Apakah Anda akan menginterogasi semua orang? Petik 2. Orang lain berkata, satu-satunya hal yang saya yakin sekarang adalah bahwa mereka akan melakukan balas dendam. Saya mohon kota kekaisaran untuk menonaktifkan formasi 10 terminal dan biarkan kami pergi. Petik 2. Orang-orang terlalu takut untuk tinggal di ibu kota surgawi. Kita harus segera meninggalkan ibu kota surgawi. Beberapa dari mereka berharap pavilion langit jahat akan melakukan sesuatu tentang ini. Mereka jelas terguncang sekarang.
Apa kau yakin mereka tidak akan mengejarmu begitu kau meninggalkan ibu kota surgawi? Akan lebih mudah untuk membunuhmu di luar. Kemana kamu akan lari? Apakah Anda berharap para kultivator mengikuti Anda berkeliling dan melindungi Anda? Petik 2. Mendengar kata-kata ini, penduduk sipil menjadi semakin takut. Sebelumnya, kota manusia adalah tempat mereka menetap dan melanjutkan hidup mereka. Itu adalah tempat perlindungan mereka. Namun, sekarang sepertinya tidak ada tempat untuk mereka. Bang! Duan Museng terbang ke bawah dan menghantam tanah dengan tombak tuannya. Tenang, dia tampak gagah, dan tatapannya tajam. Kerumunan di depannya mundur beberapa langkah. Pada saat ini, hanya 9 lapisan formasi 10 terminal yang diaktifkan. Lapisan terakhir yang tidak diaktifkan berarti bahwa beberapa primal ki masih bisa melonjak, memungkinkan para pembudidaya di ibu kota surgawi mengakses sedikit primal ki. Tuanku sudah mengatakan dia akan mengusir semua tikus hari ini. Tuan yang terhormat, bagaimana tuanmu akan melakukan itu? Apakah Anda akan menunjuk orang secara acak dan menyatakan bahwa dia mata-mata? Petik 2. Orang-orang terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada saat ini, Lu Zhou membalik tangannya, dan cermin emas Taiksu muncul. Cermin itu berdengung. Dia membalikkan cermin, dan itu menyalakan obor. Seberkas cahaya menimpa orang yang sedang mengejek Duan Museng. Dalam sekejap, avatar Raja Serigala muncul di hadapan orang lain. Avatar Raja Serigala. Dia seorang Roulian. Petik 2. Apa yang saya lihat? Astaga, dia mata-mata Roulian. Petik 2. Kerumunan mundur saat mereka melihat avatar Raja Serigala dengan kaget. Ketika Presiden Akademi Biduk, Zhou Yukai, melihat cermin itu, dia berseru dengan kaget, cermin Taiksu emas. Cermin Taiksu emas dapat mengungkapkan identitas dan basis kultivasi seseorang. Ini adalah harta karun Akademi Taiksu. Yang lainnya masih shock saat Duan Museng mengangkat Overlord Spear-nya dan berteriak dengan marah, mati. Dia mengacungkan tombak tuannya, dan ribuan bayangan tombak melesat ke arah wajah mata-mata Roulian itu. Bam, 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 ekspresi mata-mata itu terkejut. Dia benar-benar bingung karena identitasnya telah terungkap. Dia ingin mengaktifkan energi pelindungnya, tetapi dia menemukan hanya sejumlah kecil primal ki yang dapat ditemukan di formasi 9 terminal. Serangan Duan Museng sangat ganas dan mendominasi. Dia tidak mengizinkan lawannya mendapat kesempatan untuk beristirahat. Intervensi surgawi yang tidak sempurna. Dia tiba-tiba melompat ke udara dan menjatuhkan Overlord Spear-nya. Ketika 4 tetua Evil Sky Pavilion melihat ini, mereka tiba-tiba teringat adegan yang mereka lihat di tempat pelatihan Golden Court Mountain. Saat itu, skill Duan Museng belum matang. Itu mencolok tapi tidak mengandung substansi. Namun, pada saat ini, tekniknya telah dipoles dan diperhalus. Ketika bayangan tombak menghantam lawannya, energi emas yang bersinar muncul di ujung tombak. Bam! Roulian itu dipukul oleh Overlord Spear, dan kakinya tenggelam ke tanah. Tuan tombak tidak mengalah. Itu terus menekan. Bam! Mata-mata itu sekarang berlutut. Lempengan batu di tanah retak. Begitu saja, pertarungan berakhir. Duan Museng menarik Overlord Spear-nya. Itu luar biasa, kakak senior ketiga. Teknik tombakmu semakin mendominasi, kakak senior ketiga. Setelah menikmati pujian, Duan Museng melangkah maju dengan bangga dan mengabaikan yang lain. Mata Roulian yang berlutut dipenuhi ketakutan saat dia menghadapi puncak kota kekaisaran. Tuanku telah mengatakan, bahwa tikus akan disingkirkan hari ini. Mereka yang melihat cermin Taiksu emas di tangan Lu Zhou mengerti penggunaannya setelah menyaksikan pemandangan sebelumnya. Akhirnya orang sipil sadar, dan mereka segera sujud. Tolong lakukan sesuatu, Evil Sky Pavilion. Tolong lakukan sesuatu, Evil Sky Pavilion. Saat orang-orang berteriak, mata-mata suku lain di antara kerumunan menjadi ketakutan. Mereka melihat ke penghalang seperti tirai di langit. 2 jam, mereka harus bertahan hidup selama 2 jam ini. Ibu kota surgawi sangat besar, pasti akan ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Pada saat ini, Lu Zhou berkata dengan suara yang jelas, penggarap tidak dapat bersembunyi di depan cermin emas, karena saya yang bertanggung jawab atas ibu kota surgawi, bagaimana saya bisa membiarkan mata-mata menyakiti orang-orang. 5 daun Lu Zhou mengedarkan primal ki dan memproyeksikan suaranya. Ratusan warga sipil berlutut dan berterima kasih padanya. Terima kasih, Patriark. Terima kasih, Patriark. Ding. Menerima kota tulus dari 350 orang. Hadiah, 3.500 poin prestasi. Petik 2. Zhou Yukai segera membungkuk dan berkata, Senior Ji, aku tidak tahu cermin emas itu milikmu. Karena itu masalahnya, kita tidak boleh menunda ini lebih lama lagi.
Ayo cari mata-mata secepat mungkin. Petik 2. Panlitian berkata, saya khawatir akan sedikit sulit untuk menemukan setiap mata-mata dalam 2 jam. Namun, mereka tidak punya pilihan selain membuang semuanya. Kalau tidak, mata-mata pasti akan melakukan aksi balas dendam. Lu Zhou mengangguk dan mengelus jenggotnya saat dia melirik penghalang seperti tirai di langit. Zhou Yukai memandang kerumunan dan berkata, suku lain menyebabkan masalah. Para pembudidaya Yan yang hebat harus bekerja sama untuk menyingkirkan kota musuh. Dia tahu bahwa beberapa pembudidaya masih akan melihat paviliun langit jahat dalam cahaya bias apapun yang terjadi. Duan Museng mencengkeram tombak tuannya dengan erat. Dia melangkah maju. Tuan, ayo kita mulai. Keempat tetua Evil Sky Pavilion melompat turun juga. Lu Zhou menjawab dengan tenang, tentu. Di bawah pengawasan semua orang, Lu Zhou sedikit menjauh dari tanah dan terbang. Bab 603, Dunia bersinar pada semua kehidupan saat 9 provinsi gemetar bagian 2. Lu Zhou menyingkirkan cermin emas itu dan terbang ke depan. Master Pavilion. Keempat tetua Evil Sky Pavilion tidak mengerti apa yang dilakukan Lu Zhou. Menguasai. Murid Lu Zhou juga bingung. Bukankah mereka seharusnya menyinari cermin taiksu emas pada orang-orang di dalam kota untuk mengungkap dan menangkap semua mata-mata? Mengapa tuan mereka tiba-tiba menyingkirkan cermin taiksu emas? Para pembudidaya terbang di belakang Lu Zhou. Keempat tetua mengikutinya juga. Tak lama setelah itu, Lu Zhou berada di pusat ibu kota surgawi. Dia berhenti dan menatap penghalang seperti tirai di langit. Apa yang coba dilakukan oleh Master Pavilion? Tidak ada ide. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Waktu tidak menunggu siapapun. Jika Lu Zhou tidak menggunakan cermin emas, yang lain tidak akan bisa membedakan suku lain dari warga. Yang lain hanya bisa saling memandang saat mereka menunggu. Yang lain masih bingung ketika Lu Zhou tiba-tiba terangkat ke penghalang seperti tirai di langit. Ketika dia setengah jalan, dia mengarahkan telapak tangannya ke atas saat cermin emas muncul di tangannya. Cahaya menyilaukan bersinar dari sela-sela jarinya sekaligus. Warga sipil dan pembudidaya yang menyaksikan ini segera mundur. Saat Lu Zhou naik lebih tinggi dan lebih tinggi, area cahaya dari cermin emas bersinar semakin lebar dan luas, menyebar ke sekitarnya. Dalam sekejap, banyak avatar Raja Serigala muncul. Selain itu, ada juga avatar Leopard King dan Golden Snake Avatar. Sama seperti ini, berbagai avatar suku lain diekspos di bawah cahaya cermin emas. Zhou Yukai segera tersadar. Dia buru-buru memerintahkan, murid akademi, perhatikan perintah saya. Kalahkan mata-mata. Petik 2. Para murid akademi di puncak kota kekaisaran mulai beraksi. Para pembudidaya Yan Agung melihat ke sisi mereka. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang di sebelah mereka yang bergaul dengan mereka adalah suku lain. Mereka langsung memucat karena shock. Kemudian, mereka mengangkat pedang dan memotongnya. Pada saat ini, 4 sesepuh dan murid akhirnya mengerti maksud Lu Zhou. Mereka ragu-ragu dan langsung bertindak. Sementara itu, Lu Zhou masih terbang ke atas. Ketika sosoknya seukuran telapak tangan seseorang, ledakan keras terdengar dari penghalang seperti tirai di langit. Kemudian, lingkaran cahaya berdesir ke sekeliling. Lu Zhou telah membanting cermin emas ke penghalang seperti tirai di langit. Kekuatan penghalang berkumpul, dan cermin emas sekarang bersinar dengan cahaya biru yang langsung menerangi seluruh ibu kota surgawi. Langit terletak di atas bumi, matahari dan bulan bersinar di dunia sejak zaman dahulu kala. Ketika cermin emas diaktifkan, itu menyinari semua kehidupan di dalam ibu kota surgawi. Mustahil. Astaga, ada begitu banyak mata-mata. Petik 2. Membunuh mereka. F***, kamu. Bunuh mereka yang masuk tanpa izin di tanah Gritian. Petik 2. Membunuh. Para pembudidaya Yan Agung tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka menghunus pedang mereka dan mengayunkannya ke mata-mata suku lain. Untuk sesaat, darah turun di mana-mana, dan aroma kematian menggantung di udara. Tidak ada gerakan terorganisir, tidak ada disiplin, dan tidak ada rencana. Mereka membunuh mata-mata, menggunakan naluri dasar. Wajah mata-mata itu pucat. Jagoan. Resonansi energi unik bergema di seluruh ibu kota surgawi. Lu Zhou melepaskan cengkeramannya. Dia melayang di udara dan melihat ke bawah. Cermin emas itu seperti matahari lainnya. Itu menyerap kekuatan dari penghalang seperti tirai di langit dan bersinar di kota. Sementara itu, penduduk sipil di kota bersujud dan terus bersujud pada Lu Zhou. Ding! Menerima kota tulus dari 105 orang. Hadiah, 1050 poin prestasi. Petik 2. Ding! Menerima kota tulus dari 203 individu. Hadiah,
2030 poin prestasi. Petik 2. Ding. Menerima kota tulus dari 390 individu. Hadiah, 3.900 poin prestasi. Petik 2. Serangkaian pemberitahuan mengejutkan Lu Zhou. Dia sejujurnya tidak menyangka akan menerima begitu banyak poin dari masalah ini. Jika dia mencoba mendapatkan poin dari ini, dia tidak akan membiarkan yang lain berurusan dengan 5 mata-mata. Cahaya cermin emas menyinari setiap manusia dan kultivator di ibu kota surgawi. Tidak ada pengecualian. Bentuk asli mereka terungkap. Avatar yang ditampilkan oleh cermin emas adalah ukuran miniatur, bukan ukuran sebenarnya. Sementara itu, avatar dengan berbagai ukuran yang dipanggil oleh para pembudidaya mengeluarkan ledakan energi yang sangat besar. Untuk sementara waktu, seluruh ibu kota surgawi berada dalam kekacauan. Mata-mata suku lain memamerkan taring mereka dan menerkam siapapun di sekitar mereka. Ketika Zuo Yusu melihat ini, dia memanggil avatarnya dan menikam tongkat naga gulung miliknya ke tanah. Skrip dan rune yang sangat padat ditembakkan ke segala arah dari staf. Pada saat yang sama, botol labu emas terbang di sepanjang jalan-jalan kota. Itu melanda setiap anggota suku lain yang ditemuinya. Leng Luo tidak secantik yang lain. Dia bergerak cepat di antara orang-orang. Setiap kali dia pindah, dia akan mengalahkan anggota suku lain. Lu Zhou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Murid-muridnya masih terlalu muda. Mereka tidak setegas dan berpengalaman seperti keempat tetua. Suku lain yang berlarian di sekitar kota dalam upaya untuk melakukan serangan balik berjalan dengan poin prestasi. Duan Museng dan Little Yuaner lebih cepat dari murid lainnya. Mereka akan menukik turun dari udara dan mengalahkan suku lain. Keong tidak tahu bagaimana cara membunuh sehingga dia tetap berada di puncak kota kekaisaran. Prioritaskan melindungi warga sipil. 2 jam sudah cukup bagi kami, kata Zhou Yukai. Lu Zhou melihat orang-orang yang bergerak di jalanan. Dia merasa tidak berdaya. Penyembahan mereka terhadapnya terpaksa dihentikan. Banyak dari mereka telah memilih untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Saat cermin emas bersinar di ibu kota surgawi, suku lain dan pembudidaya Yan Agung bertarung dengan sengit. Lu Zhou melihat avatar Raja Serigala dan avatar Raja Macan Tutul berkumpul dalam kelompok. Dia sedikit terkejut dengan jumlah mereka. Dia terus menatap ibu kota surgawi, mengamati situasi sejauh matanya memungkinkan. Tidak ada pembudidaya besar di antara mata-mata. Kebanyakan dari mereka berada di alam pengadilan surgawi dan alam laut Brahman. Mereka tidak layak untuknya secara pribadi bergerak. Cahaya biru mampu menembus gedung-gedung. Sangat disayangkan bagi mata-mata suku lain yang mengira mereka bisa menghindari ketahuan dengan bersembunyi di gedung. Avatar-avatar itu diekspos tanpa pandang bulu. Lu Zhou melihat ke arah cermin taiksu emas dan bergumam, aku tahu itu. Lu Zhou mengamati situasinya beberapa saat lagi. Penampilan murid-muridnya patut dipuji. Su Honggong adalah satu-satunya yang tampak agak bodoh. Dia memiliki basis kultivasi yang dekat dengan kultivator 3 daun, tetapi dia masih menyelinap di kultivator alam pengadilan surgawi dari suku lain. Dia sedikit khawatir dengan ini. Bam! Su Honggong menjatuhkan salah satu dari mereka dengan pukulan. Dia tertawa terbahak-bahak. Bocah, kamu terlalu hijau untuk bermain petak umpet dengan kakekmu. Aura avatarmu terlalu pekat. Petik 2. Setelah membunuh salah satu dari mereka, Su Honggong melihat avatar Raja Serigala perempuan mencoba bersembunyi. Dia terkekeh saat dia bergegas. Pada saat ini, avatar berdaun 8 terbang di langit. Kehadirannya agak mendominasi. Ye Tianxin berpakaian putih meluncurkan serangan telapak tangan, dan avatar Raja Serigala wanita langsung dihancurkan. Ketika Su Honggong mendongak, Ye Tianxin sudah pergi. Dia mengeluh dengan keras, kakak senior ke-6, jangan mencuri hasil buruanku. Ye Tianxin menjawab, saudara muda ke-8, apakah Anda menyalahkan saya atas kecepatan lambat Anda? Aku tidak akan pernah. Su Honggong berbalik dan terus mencari target baru. Dia menyeringai dan mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, seorang kultivator berlari ke arahnya dari belakang. Dia berteriak, Mr. 8. Anda menelepon saya. Ada anggota suku lain. Selamatkan aku. Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan melindungimu. Su Honggong melambaikan tinjunya. Di sana, avatar Raja Serigala berdaun 1. Cepat, pembudidaya menunjuk ke salah satu sudut. Ketika dia berbalik lagi, dia tertegun. Mr. 8, kemana dia pergi? Lu Zhou tidak lagi memperhatikan pertempuran di sekitarnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Kons yang berada di puncak pemandangan kota kekaisaran. Teratai merah. Lu Zhou melihat teratai merah cerah Kons di bawah cahaya cermin emas.
Avatar teratai merah memiliki penampilan seperti avatar 10 dunia puncak. Lu Zhou menurunkan ketinggiannya dan terbang menuju puncak kota kekaisaran. Dia mendekati Cons dengan cepat. Ulurkan tanganmu. Oh, Keong memandang tuannya dan berkata dengan takut-takut, Tuan, mengapa avatar saya berwarna merah sedangkan avatar orang lain berwarna emas? Lu Zhou menatapnya dengan kontemplatif. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawabnya. Itu seperti yang dia duga, mungkin, Keong sedang dalam proses kebangkitan. Pada akhirnya, dia hanya berkata, tinggalkan pertanyaanmu untuk nanti. Sebelum Anda memiliki kekuatan untuk melindungi diri Anda sendiri, Anda tidak harus memanggil avatar Anda, mengerti? Petik 2. Oh, aku akan membantumu menyembunyikannya. Lu Zhou meletakkan tangannya yang besar di tangan kecil Cons dan menggenggamnya dengan lembut. Cahaya biru segera berputar di sekitar Cons. Teratai merah dengan mudah disembunyikan oleh kekuatan luar biasa dari Heavenly Writing. Lu Zhou mengangguk puas. Para pembudidaya di dunia dapat menyulap primal ki dan menghasilkan kekuatan unik melalui kultivasi mereka. Namun, kekuatannya yang luar biasa sepertinya melebihi kekuatan primal ki. Setelah Lu Zhou menekan avatar teratai merah Cons, suara kasar dari pintu masuk tangga menuju puncak kota kekaisaran. Kamu hanya seorang kultivator 5 daun, pembicara itu jelas terkejut. Lu Zhou dan Cons menoleh. Seorang kultivator bertopeng dan berpakaian hitam melenggang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Keong menoleh untuk melihat miniatur avatar di belakang tuannya. Dia berkata, Guru, Anda benar-benar seorang kultivator 5 daun. Lu Zhou melirik dari sudut matanya. Dia mendesah tak berdaya. Dia ceroboh, dan akibatnya, mengekspos dirinya sendiri. Cermin emas akan mengungkapkan segalanya. Dia berbalik untuk melihat pembudidaya berpakaian hitam dan teratai emas 6 daunnya. Dia jelas seorang kultivator dari Gritian. Bab 604, ini bukan tentang jumlah daun. Lu Zhou sedikit terkejut melihat seorang kultivator Yan Agung di puncak kota kekaisaran. Meskipun pembudidaya itu bertopeng dan berpakaian serba hitam untuk menyembunyikan identitasnya, dia benar-benar terbuka di bawah tatapan Lu Zhou. Nama, Wei Zuoran. Identitas, manusia Yan Agung. Realem, Naschen Divinity. Koma, di bawah cahaya cermin emas, avatar 6 daun Wei Zuoran sangat terang dan mempesona. Sepertinya dia telah bekerja keras selama ini untuk meningkatkan basis kultivasinya ke tahap 6 daun. Terlebih lagi, Wei Zuoran yang tadinya kaku dan canggung sekarang bersikap seperti seseorang yang menjabat sebagai pejabat tinggi. Keong mundur sedikit. Lu Zhou berdiri di depannya dan berkata, tidak perlu takut. Wei Zuoyan memandang Lu Zhou dengan tatapan yang rumit. Dia menatap Lu Zhou dengan saksama saat berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu membodohi yang lain, cermin emas telah menunjukkan kebenaran kepadaku. Kebenaran, Lu Zhou berkata dengan apatis, menurutmu apa kebenaran itu? Wei Zuoyan menatap kota yang kacau itu dari sudut matanya. Mata-mata itu dipilih dan dieksekusi di tempat. Namun, mata-mata ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tersenyum dan berkata, ada dewa penjaga di kuil Siufan. Baik burung merpati maupun burung tidak dapat masuk atau bersarang di sana. Bodhidharma berkata, saya telah melihat kebenaran. Terlepas dari waktunya, hanya ada satu kebenaran. Petik 1 petik 2. Berbicara dengan fasih, kata Lu Zhou sambil mengelus janggutnya, namun, bagaimana Anda bisa yakin bahwa apa yang Anda lihat adalah kebenaran? Wei Zuoran menunjuk ke kepala, matanya, dan langitnya sendiri sebelum dia berkata, beberapa pintar sementara beberapa bodoh. Beberapa terlahir untuk diperbudak, sama seperti mereka, dia menunjuk pada penduduk sipil di kota dan para pembudidaya yang mencoba yang terbaik untuk menjatuhkan mata-mata. Kemudian, dia melangkah maju dan terus berkata, beberapa terlahir dengan kecenderungan untuk menipu. Mereka akan bertindak seolah-olah mereka berpengetahuan, seolah-olah mereka memiliki segalanya di bawah kendali mereka, dan mengatakan omong kosong untuk mengelabui mereka yang tidak tahu apa-apa. Jelas, di mata Wei Zuoran, lelaki tua dan gadis muda di hadapannya adalah mangsa yang harus diburu. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berseru dengan acuh tak acuh, Wei Zuoran. Mata Wei Zuoran membelalak karena terkejut. Dia secara naluriah mundur selangkah saat dia melihat Lu Zhou. Bagaimana dia bisa mengenali saya? Apa menurutmu sayapmu kuat sekarang? Saya menempatkan Anda pada posisi itu untuk menggantikan Wei Zuoyan. Anda harus berterima kasih kepada saya. Wei Zuoran menenangkan diri dan berkata, itu adalah waktu yang berbeda. Senior Ji, karena Anda menemukan identitas saya, jangan salahkan saya untuk ini. Petik 2.
Wei Zuoran menatap kota, dia tahu dia tidak punya banyak waktu. Dengan gerakan cepat, dia menyerbu ke arah Lu Zhou. Dia mengulurkan tangannya dan memutarnya sebelum mendorong telapak tangannya keluar. Dia yakin serangan telapak tangannya akan sangat melukai Lu Zhou, jika tidak membunuhnya. Seperti Buddha, Lu Zhou mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Segel telapak tangan emas dengan warna biru dari kekuatan luar biasa terbang keluar. Bam! Wei Zuoran terlalu dekat. Tidak ada waktu baginya untuk mengelak. Segel telapak tangan setinggi pria dewasa mengirimnya terbang. Kain hitam di sekitar wajahnya robek, memperlihatkan hidung dan dahinya yang tampak cekung. Ledakan. Wei Zuoran menabrak menara di puncak kota kekaisaran. Retakan menyebar di sepanjang menara, mengancam akan jatuh. Jika aku bisa menyelamatkan hidupmu, aku juga bisa mengambilnya darimu. Lu Zhou melangkah maju dengan tangan di punggung. Wei Zuoyan membelalakkan matanya karena terkejut dan bingung. Pidatonya terhalang karena ketakutan. Tidak. Dia menekan tangannya ke lukanya dan bersiap untuk memanggil avatarnya untuk melarikan diri saat dia merasakan kekuatan yang kuat menariknya kembali. Segel tangan Biksu Iblis. Wei Zuoran dipegang erat-erat dalam genggamannya dan ditarik mundur dengan paksa. Hatinya hancur. Mustahil. Dia bisa mempercayai ini. Sayangnya, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Terhadap saya, siapapun yang berada di bawah tingkat 8 daun adalah sama bagi saya. Bahkan mereka yang lebih kuat masih bisa ditangani dengan 1 atau 2 serangan telapak tangan. Petik 1. Lu Zhou memandang Wei Zuoran dan bertanya, kamu bekerja untuk siapa? Mata Wei Zuoran membelalak, tapi dia tetap diam. Lu Zhou menarik Wei Zuoran ke arahnya dan melemparkannya ke tanah. Wei Zuoyan menghela napas dan berkata, apakah tahap 5 daunmu palsu? Setelah itu, kepalanya terkulai ke samping, dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ding! Membunuh target. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou memperhatikan bahkan dalam kematian, mata Wei Zuoran membelalak kaget dan ekspresi ketakutan di wajahnya tidak menghilang. Segel tangan Biksu Iblis belum ditutup. Serangan telapak tangan sebelum ini seharusnya tidak berakibat fatal baginya. Mengapa Wei Zuoran tiba-tiba mati? Apakah dia mati karena shock? Sementara itu, Ye Tianxin terus bergerak dengan cepat. Jubah putihnya yang mengalir berkibar di bawah cahaya cermin kemasan. Avatar 8 daun teratai emas di sampingnya membuat pemandangan yang menakjubkan. 8 daun. Nona ke-6 Paviliun Langit Jahat. Saat Ye Tianxin bergerak menuju tuannya, pembudidaya akhirnya menyadari bahwa wanita berpakaian putih dengan rambut putih yang tampak seperti Dewi adalah pembudidaya 8 daun. Berapa banyak pembudidaya 8 daun yang ada di Paviliun Langit Jahat? Dengan ini, jadi 3, kurasa. Untuk sebagian besar sekte, pembudidaya 8 daun akan menjadi kandidat yang tidak perlu dipersoalkan untuk posisi Master Sekte. Beberapa sekte bahkan tidak memiliki pembudidaya 7 daun, apalagi pembudidaya 8 daun. Namun, Paviliun Langit Jahat memiliki 3 pembudidaya 8 daun. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Ye Tianxin mengabaikan teriakan kaget di sekitarnya saat dia dengan cepat terbang ke puncak kota kekaisaran. Lu Zhou memperhatikan bahwa Ye Tianxin berkeringat. Jelas, dia belum berada pada tahap di mana dia bisa menangani pertempuran sengit dengan mudah. Setelah Ye Tianxin mendarat di puncak kota kekaisaran, dia membungkuk dan berkata, Tuan. Kakak senior ke-6, Keong berlari ke Ye Tianxin. Lindungi Keong, kata Lu Zhou. Iya Tuan. Ye Tianxin berjalan ke sisi Kons. Lu Zhou melirik cermin emas. Kemudian, dia mengamati situasi di ibu kota surgawi. Karena tidak adanya musuh yang kuat, seluruh proses menjadi agak lancar. Tidak ada banyak pertumpahan darah dibandingkan dengan ketika Sekte Nether menyerang kota. Setiap mata-mata diekspos dan ditangkap. Meskipun ibu kota surgawi sangat besar, dengan begitu banyak elit alam ketuhanan baru lahir yang benar-benar mencari ibu kota, tidak butuh waktu lama untuk menemukan semua mata-mata. Di langit, cermin Taiksu emas masih menyerap kekuatan dari penghalang seperti tirai di langit. Pada saat ini, Lu Zhou melihat seekor Goshaok utara yang besar berputar-putar di atasnya. Biasanya binatang buas tidak akan dengan mudah mendekati pemukiman manusia. Beberapa pembudidaya telah mengamati bahwa binatang buas yang bermutasi tanpa menyerap primal ki tidak akan dengan mudah mendekati pemukiman manusia. Mereka tampaknya memiliki kecenderungan alami untuk menghindari tempat-tempat dengan populasi manusia yang tinggi. Secara alami, ini tidak berarti binatang buas tidak akan menyerang manusia. Sebaliknya, beberapa desa atau kota yang lebih lemah sering diserang oleh binatang buas. Namun,
Manusia mulai berkultivasi dan tumbuh lebih kuat. Selain perlindungan penghalang, itu semakin menghalangi binatang buas. Anehnya, Goshaok Utara ini begitu berani. Biasanya, itu sudah ditembak jatuh oleh para balista. Lu Zhou mempelajari Goshaok Utara. Pada saat ini, Goshaok Utara menurunkan ketinggiannya dan mendekati Golden Taiksu Mirror. Ternak terkutuk. Lu Zhou berbalik dan berkata, Keong. Menguasai. Usir burung elang utara itu pergi, kata Lu Zhou. Dia tidak perlu menggunakan kekuatannya yang luar biasa pada seekor binatang buas kecil. Mehem. Kons mengangkat lantian jade flute ke bibirnya. Sebuah nada yang tajam dan tajam terdengar di udara. Lagu itu terdengar seperti bor yang berputar. Nada-nada itu naik sangat tinggi sebelum meluncur turun lagi. Bab 605, menuliskan nama semua orang di Lowland. Suaranya tajam dan menusuk seperti jeritan pedang saat menyebar dari puncak kota kekaisaran. Para pembudidaya di dalam ibu kota surgawi mendengar nada tajam ini dan menoleh untuk melihat. Lagu itu mengendalikan ki dan memadatkannya menjadi bila energi di udara yang melesat ke arah penghalang seperti tirai di langit. Swoosh! Goshaok Utara tiba-tiba berputar ke atas, menghindari gelombang suara. Tuan, ada yang aneh dengan burung elang utara itu. Ye Tianxin tahu ada sesuatu yang salah dengan Goshaok Utara. Haruskah aku membunuhnya untukmu? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, Keong, aku tidak menyuruhmu menyerangnya. Cobalah untuk berkomunikasi dengannya. Petik 2. Oh, Keong mengerti. Udara mengalir secara alami dari antara bibirnya. Suara seruling yang meluncur di sekelilingnya terdengar merdu. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan suara kisi-kisi sebelumnya. Pada saat ini, banyak warga sipil keluar dari rumah mereka dan berkumpul di jalanan untuk melihat ke arah kota kekaisaran. Dengan para murid akademi dan paviliun langit jahat bergerak, hanya orang-orang dari Great Yan yang berani menunjukkan wajah mereka di depan umum. Sebelum kota kekaisaran, lebih dari setengah ibu kota surgawi dibersihkan dari mata-mata. Sosok emas dengan lotus emas dapat dilihat di dekat para pembudidaya. Ketika warga sipil melihat avatar-avatar ini, ketakutan di hati mereka berangsur-angsur mereda. Kemudian warga sipil yang padat berjalan menuju kota kekaisaran. Tak lama kemudian, beberapa warga sipil berlutut. Terima kasih, Patriark Paviliun Langit Jahat. Terima kasih telah membantu kami, Patriark. Ding, menerima kowtow yang tulus dari 502 orang. Hadiah, 5020 poin prestasi. Petik 2. Ding, menerima kowtow yang tulus dari 1300 individu. Hadiah, 13.000 poin prestasi. Petik 2. Ding, menerima sujud tulus dari 2030 orang. Hadiah, 20.300 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou senang mendengar pemberitahuan tersebut. Sayangnya, setelah pertempuran di ibu kota surgawi, banyak warga sipil pindah keluar kota dan tidak kembali. Ada lebih sedikit orang sekarang. Selain itu, mata-mata yang menyebabkan masalah membuat banyak orang takut untuk kembali atau keluar dari rumah mereka. Area sebelum kota kekaisaran tidak terlalu luas. Sungguh pemandangan yang luar biasa, melihat begitu banyak orang bersujud kepadanya. Lagu seruling merdu mencapai seperti tirai yang terkubur di langit. Burung elang utara tidak mundur. Sebaliknya, itu menjadi lebih heboh dan brutal. Itu dibebankan ke arah cermin Taiksu emas. Bam! Penghalang seperti tirai berdesir. Keong berhenti bermain dan berkata, Tuan, saya menyuruhnya pergi, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Para pembudidaya di kota tertarik dengan keributan itu. Ketika mereka melihat Goshaok Utara menyerang penghalang, mereka terkejut. Tugas cermin emas belum selesai. Jika itu diganggu sekarang, mereka tidak akan bisa membasmi mata-mata yang tersisa. Itu akan menjadi mimpi buruk bagi orang-orang. Keong menambahkan, itu mengejek kita. Lu Zhou mengangkat telapak tangan dan berteriak, ternak terkutuk. Ia menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hilang. Tanpa nama, yang sekarang dalam bentuk busur, terwujud di tangannya. Ye Tianxin baru saja kembali ke paviliun langit jahat. Dia tidak tahu seberapa kuat tuannya dan dia juga tidak mengenali senjata di tangan tuannya. Dia sedikit terkejut melihat tanpa nama. Lu Zhou mencengkeramnya, dan cahaya biru bersinar dari sela-sela jarinya. Jagoan, busur yang aneh telah berubah menjadi diselimuti oleh energi setinggi Lu Zhou. Kemudian, panah energi muncul saat dia menarik tali busur dengan tangan kanannya. Swoosh! Anak panah ditembakkan, suara unik dari anak panah yang melayang di udara menarik perhatian para pembudidaya dan warga sipil. Semuanya secara naluriah mendongak. Mereka melihat panah energi biru melesat ke arah penghalang seperti langit dengan kecepatan yang menyilaukan.
Goshaok Utara mengepakkan sayapnya dan bergerak ke atas untuk menghindari panah. Sayangnya, panah energi tidak pernah meleset. Bam! Itu menghantam Goshaok Utara. Burung elang utara jatuh dari langit ke sisi penghalang seperti tirai dan meluncur ke bawah. Tuan, bukankah itu terlalu berlebihan untuk seekor binatang buas? Su Honggong melihat ke langit. Seorang kultivator yang hebat yang tidak dikenal oleh Su Honggong berkata dengan nada kagum, Mr. ke-8, patriark itu sangat keren. Tentu saja, Mr. 8, sarung tinju Anda lebih keren. Su Honggong hampir menangis saat mendengar ini. Seseorang akhirnya memuji sarung tinju sialan saya. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang dengan selera yang bagus di dunia ini. Petik 1. Saya suka apa yang Anda katakan. Katakan lagi, kata Su Honggong, menikmati pujian dengan jelas. Mr. 8, sarung tinju Anda sejauh ini adalah senjata yang paling mencolok, paling mengesankan, agung, mempesona, dan menarik yang pernah saya lihat. Seleramu bagus, kawan, jawab Su Honggong senang. Pada saat ini, dentang keras terdengar di udara. Overlord Spear menusuk ke tanah, dan tanah retak. Keduanya melompat kaget. Duan Museng turun dari langit dan mendarat di antara mereka. Jelas, mata-mata itu benar-benar dimusnahkan. Mata pembudidaya melebar. Dia buru-buru berkata, Tuan ketiga, itu Anda. Aku hampir dibutakan oleh kehebatan tombak tuanmu. Petik 2. Su Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Duan Museng melirik pria itu. Dia mengambil Overlord Spear-nya, mengayunkannya dengan lembut, dan berkata, tapi, tentu saja. Saya membersihkan tombak ini 3 kali sehari. Saya tidak akan membiarkannya ternoda oleh apapun. Di mataku, tidak ada senjata di bawah langit yang bisa menandingi tombak tuanku. Petik 2. Petik 2, petik 2. Bam! Goshaok Utara yang besar mendarat di tembok kota. Sedangkan di perkemahan Roulian, mata Karol terbuka lebar. Dia juga ahli dalam memanah. Seorang dukun berjubah panjang dengan wajah bertato yang berdiri di hadapannya mendengus dan meludahkan darah. Basir, kamu baik-baik saja. Basir melambaikan tangannya. Dia menyeka darah dari tepi bibirnya dan berkata, untungnya, mantra ini hanya membuatku melihat Goshaok Utara. Jika kita memiliki Fated Bond, saya pasti sudah mati. Petik 2. Ekspresi Karol muram saat dia berkata, aku tidak menyangka penjahat tua itu memiliki harta karun seperti itu. Saya tidak berpikir pengintai kami akan selamat dari ini. Petik 2. Basir berkata, dia menyinari semua orang di dalam ibu kota surgawi dengan menggunakan penghalang seperti tirai di langit sebagai cermin, seberapa kuatkah seorang kultivator 9 daun. Jenderal Karol, mengapa kita tidak bernegosiasi untuk perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis? Petik 2. Bam! Karol membanting tangannya ke atas meja dan berkata, Basir, aku menghormatimu sebagai dukun agung, tapi tolong perhatikan kata-katamu. Yan Agung telah menindas Loulan selama bertahun-tahun, apa kau tidak tahu itu? Bangsa Anda telah membayar persepuluhan dan mengirim wanita ke Yan Agung setiap tahun. Bagaimana Anda bisa hidup dengan itu? Petik 2. Basir kehilangan kata-kata. Era pemotongan teratai bermanfaat bagi Rowli dan Loulan, meskipun operasi kami gagal, itu memberi kami waktu. Sampai sekarang, belum ada pembudidaya 9 daun kedua di Gritian. Kami akan segera bisa menaklukkannya. Petik 2. Basir mengangguk. Dia pulih dari luka-lukanya dan perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Pada saat ini, seorang Roulian bergegas ke perkemahan. Umum, tentara Loulan di sebelah barat parit surga mengirimi kami laporan. Mereka kehilangan pedang iblis Yu Sangrong yang meninggalkan Provinsi Liang. Petik 2. Karol segera bangkit. Sebelum dia bisa mengutuk, Roulian itu jatuh dengan satu lutut. Maafkan aku, Jenderal. Yu Sangrong memiliki basis kultivasi yang dalam. Selain itu, dia memiliki tunggangan yang secepat kilat. Petik 2. Karol masih marah dengan pernyataan Basir sebelumnya. Ketika dia menerima berita ini, dia tanpa ampun mengejek, Tuan Basir, tidak heran Loulan sering mengirim wanita untuk menenangkan Yan Agung. Ada alasan mengapa kamu lemah. Petik 2. Kamu, tuanku, tolong jaga amarahmu. Basir berkata, bagaimana denganmu, Roulians? Jika aku tidak salah ingat, adikmu Karan meninggal di Gritian dengan tunggangannya juga, kan? Petik 2. Karol mengangkat tangannya dan menyerang. Bam! Meja itu retak terbuka. Basir mundur selangkah. Namun, dia tetap tidak takut. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Karol dengan putus asa menekan api amarah yang membara di dalam dirinya. Dia melambaikan tangannya, masih marah, dan berkata,
Enyahlah. Bazir menangkupkan tinjunya dengan acuh tak acuh. Dia mengejek saat berbalik dan pergi. Bawahan yang membawa laporan itu berlari ke arahnya. Tuan Bazir, harap tenang, jenderal itu dikenal karena kejujurannya. Bazir mendengus. Dengan lambaian lengan bajunya, dia meninggalkan perkemahan. Bawahan itu melihat sekeliling dirinya sendiri. Senyuman tipis terlihat di wajahnya. Dia bergumam, rencana Mr. Seven luar biasa. Tanah tulang terkubur di Lowland. Jiliang melesat melewati hutan gelap. Setelah beberapa hari terbang cepat, bahkan Yu Sangrong merasa perlu meredakan tenggorokannya yang kering. Dia menepuk punggung kuda itu untuk menyuruhnya mendarat. Setelah mendarat, Yu Sangrong mengamati sekelilingnya. Dia tidak bisa melihat ujung hutan. Lingkungannya gelap dan lembab. Hanya cahaya redup yang tersaring melalui kanopi yang menerangi sekeliling. Kita akan mencapai tujuan kita setelah kita melewati negeri tulang terkubur. Yu Sangrong memandang Yu Zhenghai di punggung Jiliang dengan senyum tipis. Saya berharap perjalanan ini berjalan lancar. Jika Anda mati, saya akan memasukkan nama semua orang dari Lowland di daftar sasaran saya. Petik 2.